Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayahnya beliau telah memberikan kepada kita kekuatan fisik, kekuatan mental untuk mau kita meninggalkan rumah kita untuk datang ke masjid ini. Ini yang luar biasa diberikan kepada kita ini hari, karena ada umat, ada saudara-saudara kita masih tidur di rumah dengan enak-nyenyak. Alhamdulillah kita ini hari insyaAllah Allah akan menerima semua ibadah kita ini, insyaAllah. Selanjutnya selawat beriring salam yang tidak pernah henti-hentinya kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini yang akan menjadi contoh suri teladan buat umat manusia di dunia ini. Tidak terkecuali semua umat yang ada di dunia ini akan menjadi contoh. Karena kalau kita hitung-hitung, kita memiliki ilmu dunia ini. Kalau kita telusuri dasar berkembang ilmu dunia ini, memang dari sononya dulu. Bagaimana akhlak? Dibuatlah buku akhlak. Bagaimana sikap? Dibuatlah buku sikap. Bagaimana kepribadian? Dibuatlah kepribadian bukunya. Bagaimana karakter seseorang? Dibuat, ditulis dengan berbagai referensi sebagai untuk mengetahui karakter manusia. Karena memang kehidupan kita ini dalam kehidupan sosial tidak jauh dengan karakter yang kita miliki. Karena karakter itu kita peroleh dari keluarga kita. Mungkin bisa kita lihat bagaimana karakter-karakter mereka-mereka yang hidup bebas seperti itu. Itu bisa kita lihat tampak. Jadi oleh karena itu karakter ini bagaimana supaya karakter yang baik. Ya itulah kita ikuti bagaimana ajaran Rasulullah, ajakan Rasulullah untuk kita ikuti sehingga kita akan hidup di dunia ini bahagia sejahtera sampai nanti di yaumil mahsyar. Kemudian daripada itu tentunya para hadirin yang dirahmati Allah, Allah berikan jiwa. Allah diberikan fisik kepada kita supaya kita bisa hidup di dalam dunia ini, dan diberikan jiwa kepada kita supaya kita akan memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Kalau kita mau dengan jiwa yang mulia, tentu kita pelihara. Tentunya kita tidak mau dengan jiwa-jiwa yang yang tidak baik, jiwa yang mengganggu kehidupan kita. Kita tidak mau. Tapi insyaAllah dengan jiwa yang mulia itu kita akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan kita akan mengetahui, tidak sedikit kita melihat sekarang ini kehidupan di dalam dunia itu. Orang yang sudah berilmu, hafal Quran, tapi bisa membelok. Bisa dia murtad. Jadi oleh karena itu, hidayah Allah ini memang perlu kita cari. Perlu kita perbaiki, perlu kita belajar bagaimana untuk mendapatkan hidayah Allah. Kalau Allah akan memberikan hidayah kepada kita, mulai dari hidup kita sampai nanti di yaumil mahsyar, Allah akan berikan hidayah kepada kita, insyaallah. Dan itulah memang cita-cita kita yang kita harapkan dalam kehidupan dunia ini, itu gelap. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari
ciri-ciri karakteristik itu atau mental yang sehat. Tentunya kita akan coba melihat yaitu kemampuan kita, yaitu ketenangan di dalam dunia ini dan rileks di dalam menjalankan kewajiban kita baik terhadap dirinya, masyarakat maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa atau mental yang sehat. Jadi kita bisa hablum minallah, hablum minan nas, bisa untuk diri kita, bisa untuk keluarga kita. Menyobat aja di dalam kehidupan untuk memperoleh karakter itu sering gebegah leureun jamun. Pakiban namanya kiban mahayangana memang mangayangana demikian. Pakiban maingan ya. Begitulah anaknya. Benar ke anak. Jadi oleh karena itu yang akan menjadi role model di dalam kehidupan keluarga itu adalah ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu sudah yakin dia sudah memang tidak bisa meninggalkan untuk tidak sholat berjamaah lagi, tentunya pengikut-pengikut itu akan ikut. Tapi kalau bapaknya enggak pernah berjamaah, untuk kita ketahui sholat itu untuk orang laki-laki itu di masjid, di musalla, di surau, di manasah, berjamaah. Semua kita tahu. Karena ada petunjuk dari Rasulullah. Rasulullah saja tidak pernah absen dia sholat berjamaah. Pada saat mau wafat dipapah sama sahabatnya ke masjid untuk berjamaah. Sampai Abu Bakar menjadi imam pada waktu itu. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, yang laki-laki ini tidak ada lagi sholat di rumah kecuali sholat sunat. Kalau bisa sholat 5 waktu itu adalah berjamaah. Tidak ada cerita. Jangan alasan ini alasan itu kecuali memang udzur, lain cerita. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, supaya menjadi karakteristik mental yang sehat kita, itulah yang perlu kita kita pertahankan dalam kehidupan kita. Kemudian memadai di dalam beraktivitas. Jadi beraktivitas juga itu tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang ada orang kerja mulai pagi sampai besok pagi kerja. Ini juga kurang bagus cara-cara yang seperti itu. Tapi bagaimana kita memadai itu di dalam beraktivitas kita. Jadi tidak berlebihan, karena berlebihan pun tidak boleh. Berikutnya yaitu menerima keadaan dirinya dan keadaan orang lain. Gimana emang susah ini untuk menerima diri kita, kan sering ngeluh kita. Kemudian diri orang lain sering memfitnah, sering segala macam kejadian dalam kehidupan. Tapi bagaimana cara supaya kita menjadi mental kita sehat, karakter kita bagus? Jadi bagaimana cara menerima diri kita sendiri dan bagaimana menerima diri orang lain? Ini ciri-ciri orang yang memang sehat mentalnya. Kemudian adanya kemampuan menjaga diri. Ya, menjaga diri dari berbagai macam hal di dunia ini. Kalau kita hitung-hitung ya, semua kita ini tahu mati ya. Tahu mati ya. Tapi kita tidak mau mempersiapkan kelak akan mati. Setelah kita hidup di dunia ini kita pasti mati. Nanti pasti Allah akan menanya kepada kita. Pasti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan di dunia ini, yang baik atau yang kurang baik atau yang tidak baik. Kita tahu semuanya. Jadi oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah, dimanapun berada, bisa didengar radio Baitur Rahman nih. Kemudian daripada itu tentunya memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang dibuat oleh kita. Jadi berkorban artinya kita sekarang hidupnya bersedekah, ya, infak, membantu orang, apapun kita bantu kepada orang lain sehingga kita
bisa kesalahan-kesalahan yang kita buat, mungkin akan Allah beri ampunan kepada kita. Kemudian yang ketujuh ini kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik, yang dilandasi dengan sikap saling percaya dan saling mengisi. Jadi kalau ada tetangga kita, keluarga kita, kawan kita, bagaimana cara supaya kita bisa membentuk hubungan sosial yang baik, silaturahmi yang baik dengan sesama kita. Karena hadis Rasulullah mengatakan bahwa bau surga itu 1000 tahun perjalanan. Tidak bau surga kepada mereka-mereka yang memutuskan silaturahmi. Nah, terutama adalah dalam keluarga sesama agama bersilaturahmi ini. Hidup kita dengan silaturahmi. Ya, gak mungkin hidup kita, walaupun kita punya toko 2 biji, 3 biji, kalau nggak ada orang sewa, nggak ada hasilnya apa-apa. Nggak ada orang jualan, nggak ada hasilnya apa-apa. Tapi dengan silaturahmi, insyaallah orang akan banyak. Kalau kita punya usaha apa saja, orang akan datang kalau kita baik. Kemudian selanjutnya adalah memiliki keinginan yang realistik. Nah, bagaimana keinginan sehingga dapat dapat secara baik. Jadi secara realistik gimana kita? Apa adanya. Jadi kita kalau kita memiliki keinginan yang apa adanya, tentu kita tidak stres dalam kehidupan kita. Ini stres ini pun tentunya akan membawa akibat juga kalau kita tidak bisa memanage stres kita. Memang dalam kehidupan ini stres selalu ada. Tapi bagaimana kita memanagenya supaya stres itu akan menjadi obat bagi kehidupan kita. Artinya kalau kita bisa hidup realitas, kita bisa menerima apa adanya, kita tidak ada pengaruh apa-apa terhadap orang lain, silaturahminya bagus, tentu stres akan jauh dan kita akan hidup di dalam dunia dan akhirat kelak akan baik. Kemudian daripada itu tentunya Bapak para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian pandangan kesehatan mental menurut Islam bagaimana? Yaitu mengenai stigma gangguan jiwa serta dampak yang ditimbulkan oleh kita sendiri. Ini menurut saya kutip dari buku Yusuf Qaradawi, ulama besar Mesir ini. Kemudian dikatakan bahwa gangguan jiwa menurut Islam itu secara umum itu ditimbulkan oleh adanya keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai etiologi gangguan jiwa. Di samping karena nilai-nilai. Jadi kalau kita lihat dalam masyarakat kita, kalau ada sedikit kelainan itu sudah dikatakan berbagai macam hantu belau. Saya dulu pernah di Lokoh. Nah, kalau di sana nggak ada mantri-mantri itu nggak ada. Jauh sana, jalannya 4 malam kita jalan kaki. Kalau ada sedikit gangguan jiwanya nggak enak, itu pasti sama dukun datang. Raja-raja sama dukun, wallahu alam pulang. Jadi sakit, apa saja sakit sama dukun di sana. Ya mungkin sekarang sudah hendak lagi, mudah-mudahan. Waktu saya di sana dulu, sedikit sama dukun. Mau melahirkan sama dukun. Baru dipanggil saya Pak Mantri waktu itu di Puskesmas. Nggak ada orang lain, cuma saya kepala Puskesmas. Tolong, ini sudah nggak ada lagi orang di pintunya, sudah nggak ada lagi orang katanya. Di pintu apa? Kira-kira jemane katanya. Jadi bahasa Lokoh tuh jemaahna kinone. Yang jaga karena nggak melahir-lahir dah. Jadi waktu saya datang, saya lihat kondisinya itu tidak memungkinkan melahirkan. Makan nasi pantang, makan pantang, minum pantang, semua pantang.
Jadi waktu saya lihat tensinya rendah, wajahnya pucat segala macam nih. Bagaimana mau melahirkan ini? Cuma saya suruh aja tolong ambil gelas satu, taruh gula di dalam tu. Gula apa saja, apa gula juk, apa gula. Taruh aja di dalam tu satu gelas. Yang manis. Tak kasih dia suntik vitamin B1. Nggak sampai 15 menit. 10 menit dah lahir. Karena memang kalau nggak lahir, anak itu lebih, kalau nggak mamaknya meninggal, anaknya. Jadi oleh karena itu, sekarang zaman ini untuk melahirkan itu nggak lagi sulit seperti dulu. Tapi itu dukun. Sudah berhari-hari, bermalam-malam tuh. Dukun di Raja itu. Bahkan pernah ada dibawa ke gunung sana jauh. Jauh ke gunung sana. Udah tumbuh tumor itu. Ya di daerah kemaluannya itu. Sudah 15 tahun menggantung-gantung. Nah. Jadi saya bilang ini nggak mungkin saya bisa kerja di dalam hutan ini. Itu sama dukun, sudah bertahun-tahun sama dukun itu. Jadi dia katakan, bawa kepala simpang, kalau enggak bawa ke langsa. Itu. Enggak mau dia, hidup mati sama bikin pernyataan. Saya potonglah itu, baru dia bisa hidup. Sebulan kemudian saya naik lagi ke sana, saya lihat, alhamdulillah, sudah hilang semuanya. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat dari segi penyakit ini sebenarnya enggak ada. Yang hantu belau itu enggak ada. Raja-raja itu enggak ada. Jadi oleh karena itu tentunya kita perlu ini menjaga sehingga kita itu akan hidup dijaga oleh malaikat, akan Allah nanti di yaumil mahsyar. Kalau enggak kita mendatangi, kita percaya, kita syirik kepada Allah. Cuma satu yang tidak ampun. Semua dosa-dosa yang lain ampun. Tapi kalau syirik kepada Allah nggak bisa ampun. Jadi oleh karena itu sekali kita hindari ini jauh-jauh. Kemudian tentunya kalau kita melihat berikutnya itu tentunya ada rahasia-rahasia untuk percaya diri sebenarnya. Yaitu mengetahui bahwa kita ini dicintai. Buat apa kita sibuk-sibuk stres-stres? Kalau kita percaya diri. Mengetahui bahwa kita dicintai, keluarga masih mencintai kita, masyarakat masih senang sama kita. Mengapa kita harus stres? Mengapa kita harus kelainan jiwa? Kemudian menolak untuk hidup dengan rasa takut. Tak perlu takut, takut kepada Allah. Kalau kita enggak sholat, kalau kita tidak kerja yang baik, tentu itu yang perlu kita takuti. Karena memang nanti ada balasan buat kita. Nah ini yang terutama barangkali yang mendengar di dalam masyarakat Radio Baitur Rahman ini. Kemudian positif dalam kehidupan ini. Kalau Allah berikan rezeki sama kita memang seperti itu, kita harus positif. Allah belum lagi kita terus saja berusaha mencari supaya kita mendapat. Segera pulih dari kegagalan, kemunduran. Kalau ada gagal kita dalam suatu hal, mungkin jualan dah maju, pasar tutup. Ini bagaimana supaya kita harus segera pulih kemunduran dan mencari jalan yang lain sehingga kita akan pulih kembali. Kemudian menghindari membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak perlu membanding-banding. Orang punya mobil, kita enggak punya mobil. Kenapa begini ya Allah? Ini tidak perlu sebenarnya banding-banding. Orang rumah besar, kita rumah besar pun coba aja lihat besar-besar. Kalau sudah tua kita, saya ada 6, 4. Nggak ada di sini, di luar sana kerja. Mau tinggal di rumah mau 2 ekor, 2 orang. Jadi oleh karena itu, kalau bikin rumah lantai 4, lantai 3 semuanya. Siapa yang nyapu, siapa yang bersih. Jadi cukup aja diperhitungkan. Ini sebenarnya supaya kita itu bisa bisa bereaksi untuk tidak stres. Kemudian bertindak. Bagaimana bertindak? Secara baik dan benar. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian tidak berpanjang angan-angan. Seandainya jikalau barangkali oleh karena itu. Jadi tidak perlu berpanjang angan-angan. Sehingga kita akan atau mabuk sendiri di situ untuk angan-angan itu. Enggak pernah sampai-sampai. Kemudian akhirnya kalau hal-hal itu tidak dijaga benar ya akan bunuh diri.
Kemudian yang perlu adalah doa, minta kekuatan punggung kita untuk menerima ujian-ujian, apa saja ujian. Mohon sama Allah, minta sama Allah. Jadi ujian-ujian, minta kemampuan saya untuk menerima semua ujian. Mungkin setelah ini Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat Al-Hijr itu 88, Allah tidak suka. Artinya Allah tidak suka kepada orang yang melirik kenikmatan hidup orang lain, nikmat hidup orang lain. Nggak suka Allah itu. Jadi oleh karena itu kita pun tidak boleh melirik-lirik, menyesuaikan diri dengan orang lain kalau kita tidak punya kemampuan. Kemudian memahami sifat-sifat Allah. An-Nisa, Allah membuat rezeki manusia berbeda-beda, terhindar dari penyakit hati. Jadi memang Allah berikan rezeki kepada kita itu berbeda-beda. Jadi supaya kita diharapkan jauh daripada penyakit hati dengki. Berikutnya di dalam surat Al-Anfal, yaitu Allah tidak mungkin membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Tidak mungkin. Jadi berapa kita sanggup. Tidak perlu kita berlebih-lebihan, karena beban itu akan merupakan kegagalan bagi kita dan kita akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian hidup ini sebenarnya untuk memberi. Memang sukacita memberi. Coba aja kita lihat. 2,000 urut aja upeng mendeng langganan. Anabe harta kita. Tapi memang berat. Kenapa seperti itu? Nah inilah dikatakan bahwa kita sukacita kita dalam memberi. Jadi padahal memberi itu paling baik. Kemudian memperlihatkan kebaikan. Ini memperlihatkan kebaikan. Bagaimana supaya kita dilihat baik. Kemudian jagalah hati belas kasihan tetap terbuka. Apapun ceritanya. Kalau ada orang-orang yang memang butuh bantuan, coba buka hati kita supaya bisa kita bantu. Kemudian memilih untuk berbahagia. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Tidak ada orang di dunia yang tidak mau bahagia. Semua kita bahagia. Tapi bahagia itu ya tergantung kepada kita. Sejauh mana kita bisa memperlihatkan kebahagiaan kita. Sejauh mana kita bisa membuat kita bahagia. Kadang-kala orang bisa dengan sedekah 1 lembu bahagia. Tapi ada orang sedekah cuma 1 ayam. Atau dengan uang 5.000 sudah bahagia. Tiap hari kita berikan sedekah. Kan bahagia kita. Jadi oleh karena itu tentunya inilah yang diajarkan kepada kita. Supaya kita hidup tenang di dunia dan di akhirat. Berikutnya kemampuan untuk mempertahankan hubungan interpersonal dengan cara saling menjaga kesenangan bersama yang ditandai dengan kedekatan. Ya, jadi seorang dengan kemampuan ini akan merasa nyaman dan hangat dikala minum kopi pun di warung, baik diroro minum kopi, menangan dua lero. Jadi oleh karena itu saling bagi. Artinya ya ganti-gantian lah kalau membayar, jangan 1 orang pula. Jadi ini memang perlu seperti ini kita jadikan ya bukan hanya minum kopi, tapi yang lain-lainnya juga tentunya. Kemudian kemampuan kunci untuk mendapatkan hubungan yang lebih baik, ada kunci-kuncinya itu yaitu peka terhadap lingkungan sosial. Bagaimana peka? Kita perbaiki sebenarnya. Kalau ada yang tidak baik, kita perbaiki lingkungan kita. Jangan kita musuhi. Kemudian penekanan pada kemampuan interpersonal. Memang dihitung masing-masing individu itu. Kemampuan masing-masing individu di dalam dirinya ada kemauan untuk memperbaiki itu. Hubungan dengan orang lain. Kemudian kemampuan untuk mempresentasikan diri. Bagaimana diri kita. Kadang-kala ada orang cantik, tapi wajahnya kita lihat pun, wallahualam. Jadi oleh karena itu, tampilkan. Ya, artinya
dirimu. Jadi bagaimana cara kita tampilkan gerak-gerik kita, ya, cara memberikan. Kalau umpamanya kita beri, ini kan lain beda. Jadi oleh karena itu ini perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya ada kemampuan untuk terlibat di dalam suatu grup sosial secara kooperatif. Itu memberi kontribusi dan konstruktif. Kemudian sanggup untuk bertanggung jawab demi tujuan kelompok daripada tujuan pribadi. Jadi oleh karena itu kita di dalam masyarakat itu kan berbagai macam. Ada tingkat kumpulan-kumpulan, mulai dari gesi, mulai kepala lorong dalam masyarakat, ada imam dan segala macam. Bagaimana cara kita mempertahankan itu supaya kelompok kita itu sampai tujuan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kemudian orang yang tidak memiliki kemampuan ini mempunyai sikap-sikap antisosial, kasar terhadap orang lain dan mengambil keuntungan dari orang lain. Ini ada orang yang model seperti ini. Ya, di dalam penampilan dirinya itu adalah antisosial, sikap sosial, tidak mau bergaul. Artinya kalau ngomong pun kasar, kotor lagi ngomong. Nah ini ada orang di dalam masyarakat kita seperti itu. Cuma aja keuntungannya saja. Seolah-olah dia yang jago, yang hebat, yang pintar. Tidak ada manusia di dunia ini yang hebat, yang jago. Kecuali orang-orang yang bisa menjaga diri, orang-orang yang bisa ikut sosial, ikut membantu semua di dalam kehidupan kita seharian. Kemudian menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Kalau kita menolong orang lain sama seperti menolong diri sendiri. Ini jangan menolong orang lain kita anggap ya bermacam-macam. Kemudian kalau kita lihat dari segi manajemen stres itu adalah kemampuan untuk menangani stres tanpa merasa terpecah belah, kehilangan kontrol atau tertekan. Jadi menguasai kemampuan ini artinya seseorang bisa tetap tenang dan mengatasi tekanan dengan tidak panik. Kita semua hidup ini stres sebenarnya dalam kehidupan. Tapi bagaimana kita mengelola stres itu supaya kita tidak panik, supaya kita tidak hilang ingatan. Banyak lagi orang-orang ilmuwan itu lebih stres lagi. Ya, mengajar umpamanya seorang dosen mengajar. Dikasih honor sedikit, stres. Capek aku mengajar, honor dijuti baju. Ada juga yang model seperti itu. Jadi ini orang-orang yang seperti ini ya perlu menjaga diri supaya dia tidak stres. Perlu menata manajemen stres itu. Perlu dia miliki seperti itu. Kemudian kemampuan untuk menahan, menunda dorongan-dorongan maupun godaan-godaan menjadi suatu tindakan. Ya, artinya godaan-godaan itu, impul-impul itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kalau yang baik, godaan-godaan itu ya tentu perlu kita pertahankan. Supaya kita tetap tenang. Artinya apa? Seorang bisa tetap tenang dan mengatasi tekanan-tekanan dengan tidak panik. Ini yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Dan ini sebenarnya di samping kita punya karakter sendiri, juga punya ilmu, harus ada ilmu. Bagaimana kalau nggak ada ilmu kita mengatur stres, mengatur hubungan dengan masyarakat, mengatur untuk keluarga kita. Ada ilmu. Jadi ilmu itu memang wajib bagi kita laki-laki perempuan. Talabul ilmu fardhatun lakul muslimin muslimat. Kata Rasul, tuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita sudah ada ilmu, tentunya kita akan berbeda dengan mereka-mereka yang tidak ada ilmu. Jadi oleh karena itu, tuntut ilmu itu wajib. Bahkan dari Ayunan sampai ke Liang Lahat. Dari negeri Aceh sampai ke negeri Cina sana tuntut ilmu. Itu sangat penting. Yang tua juga, yang seperti kita ini. Ini nuntut ilmu juga ini. Kemarin-kemarin mungkin nggak ngerti stresnya gimana. Tapi setelah kita sampaikan ini, mungkin bisa kita sampaikan kepada orang lain nanti. Yang dengar. Nah, itu tuntut ilmu juga. Tidak mesti tuntut ilmu ke pesantren. Jadi oleh karena itu, saya memang bagian kesehatan. Tapi ini saya bawa. Karena saya ada, membaca buku-buku Islam.
bagaimana stres menurut Islam, bagaimana jiwa Islam, bagaimana kalau sakit fisik itu memang sudah biasa, pasti kita datang ke rumah sakit. Jadi oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah, apalagi saat ini kita pakai ini kan, nggak bisa kita pakai. Sebenarnya kalau kita hitung dalam kehidupan makhluk ini, itu bakteri banyak itu berterbangan. Bakteri apa saja, influenza. Kalau bakteri influenza di jamang hidung itu kan sudah sinusitis, ITB hidung, ITB mencacah. Itu kalau sudah keluar seperti itu sudah ada kumannya Staphylococcus, Streptococcus. Itu semua ada itu. Virus-virus segala macam ada itu. Kalau enggak ke faringitis, nanti ke faringitis. Batuk-batuk. Kalau sudah di faringitis masuk ke dalam paru. Di sana sudah akan terjadi TBC. Itu makanya kalau batuk, batuk itu jangan ke depan hidung orang. Tutup mulutnya. Batuk. Jangan masuk ke mulut orang. Kalau dulu itu kan banyak TBC. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada, sudah jarang. Masih ada tapi jarang. Tapi namun demikian ada virus-virus yang lain, ada bakteri-bakteri yang lain. Kalau orang Jepang itu ini memang sudah menjadi kebudayaan. Karena saya dulu pernah diajak sama orang Jepang tuh waktu Islami ke Jepang. Orang sana semua pakai ini, pakai masker dulu. Jadi sudah menjadi kebudayaan. Kita nyongkok pakainya, mana mangat pakainya, tutup hidung, tak bagaimana tuh. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ini menjaga supaya kita jangan termasuk golongan-golongan orang yang stres. Kemudian kemampuan untuk mengenai dan membedakan perasaan-perasaan diri serta hal-hal yang menimbulkan perasaan tersebut. Peka terhadap reaksi orang lain yang melihat perilaku kita. Ya. Kemudian hidupkan terus minat internal kita ini. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang memang hidup tenang di dunia, mudah kita mencari hidup di akhirat kelak. Kalau kita tenang di sini, di sholatnya kita juga tenang. Sedekah pada orang lain, bantu orang lain. Kemudian bersilaturahmi juga mudah. Tapi kalau hidup kucar-kacir dalam dunia, bagaimana kita mau mempersiapkan diri untuk akhirat? Jadi oleh karena itu kita jaga inilah supaya stres ini jauh dari kita, dan stres itu ada, supaya jauh dari kita, artinya kita jaga semuanya itu. Kalau enggak penuh nanti rumah sakit jiwa. Kalau orang stres, pergi saja ke rumah sakit jiwa. Kadang-kadang orang laga, orang cantik, orang ini, orang itu, tapi apa lagi lain. Jadi oleh karena itu, saya dulu pernah praktek di rumah sakit jiwa Bogor untuk 3 bulan. Melihat di sana itu, apalagi yang narkoba. Ngeri kali itu Pak. Narkoba, kalau sudah kena narkoba ini kita jaga anak kita. Kadang-kadang ada anak kita lepaskan begitu saja di jalan. Satu malam suntuk di jalan. Kasih kereta yang bagus-bagus, si mobil, dia jalan. Kalau sudah kena itu tidak ada cerita lagi Pak. Ya Allah, maafkan kau ya Allah. Tidak ada lagi. Kalau sudah narkoba, sudah ketagihan, itu sudah masuk dunia gelap. Ya mudah-mudahan kita bisa jaga keluarga kita semuanya. Nggak ada orang lain kecuali keluarga kita yang akan menjaga keluarga. Semoga Allah akan memberi yang terbaik buat hambanya. InsyaAllah. Pada Allah kita mohon ampun. Sama manusia saya minta maaf. Syakiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.